Halo minasan, kembali lagi bersama di G Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen bagian ke-6. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Tanpa diduga, Todo malah memberikan pelajaran berharga pada Itadori tentang teknik bertarung yang benar. Dan ini bisa dibilang bukan mengajar lagi, melainkan Todo akan menyempurnakan secara langsung teknik tinju berlainan milik Itadori. Todo berkata, kalau orang mempunyai mata bagus, maka dia akan berkembang melebihi mereka yang tidak memiliki mata yang bagus. Ketika bertarung dengan Todo, Itadori mengeluarkan teknik tinju berlainan miliknya, tapi teknik itu bisa mudah dihentikan oleh Todo. Todo pun mengungkapkan kalau teknik tinju berlainan Itadori tercipta dari energi terkutuk yang terjeda oleh kekuatan fisiknya yang seharusnya tidak boleh terjeda. Kekuatan tersebut sudah cukup mumpuni untuk mengatasi musuh dengan level rendah. Tapi untuk mengalahkan kutukan tingkat tinggi, teknik tersebut tidak akan mempan. Teknik tinju berlainan pada dasarnya adalah mengalirkan energi kutukan dari perut ke dada, dari dada ke bahu lengan, dan pada akhirnya sampai di kepalan tangan. Fokus inilah yang membuatnya sedikit terjeda. Teorinya memang tidak salah, dan ini adalah langkah awal. Jadi Itadori tidak boleh terjebak dalam satu konsep itu saja. Semua orang hidup di dunia, di mana tubuh dan jiwanya menjadi satu, dan ini adalah dasar yang telah dilupakan oleh semua orang. Mendengar penjelasan panjang lebar ini membuat Itadori lebih memahami. Dia pun mengucapkan banyak terima kasih pada Todo. Sementara itu, Nobara dan Panda harus bertarung dengan Momo. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menembak Panda dan membuatnya langsung tumbang. Hal ini tentu saja membuat Nobara kaget bukan main. Ternyata yang menjatuhkan Panda adalah Mekamaru. Momo pun berkata kalau dia yang akan menghadapi Nobara. Tanpa diduga, Panda langsung bangkit dan dengan cepat menyerang Mekamaru. Sejatinya, Mekamaru adalah sosok robot yang agak mirip dengan Iron Man. Disinilah diperlihatkan kalau robot ini dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang yang dipenuhi jarum infus di sebuah ruangan khusus. Dia hanya bertangan satu dan tubuhnya dibalut dengan banyak perban. Tidak terima disamakan dengan boneka kutukan, si Mekamaru langsung menyerang Panda dengan teknik sword option miliknya. Untungnya Panda dengan cepat menghindarinya. Serangan kedua pun dilancarkan dan lagi-lagi Panda masih bisa menangkisnya. Dikarenakan serangan Mekamaru memiliki jeda, Panda pun langsung mengajarnya habis-habisan hingga memaksa Mekamaru untuk mundur. Namun sebenarnya Mekamaru tidak menyerah. Dia pun kembali melakukan serangan dengan teknik Ultimate Cannon. Karena energi terkutuknya besar sekali, apalagi serangan tersebut mengarah langsung pada Nobara, maka Panda berinisiatif untuk segera bergerak dan menghentikannya. Serangan Ultimate Cannon ini begitu luar biasa, hingga menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan membuat Panda langsung tumbang seketika. Mekamaru yang menganggap Panda telah tewas, dibuat sangat terkejut karena faktanya Panda masih bisa bertahan. Saat itulah, Panda telah mengubah wujudnya dari mode Panda biasa menjadi mode Panda Gorila yang terlihat lebih garang. Walaupun Mekamaru sudah menangkis serangan Panda dengan perisainya, namun dia langsung terhempas karena serangan Panda Gorila ini begitu sangat kuat. Di dalam hati Panda berkata, kalau biasanya mayat terkutuk hanya memiliki satu inti jantung, namun berbeda dengan Panda yang memiliki 3 inti di dalam dirinya. Di sini dijelaskan kalau ada inti Panda yang berfokus pada keseimbangan. Inti gorila yang terlihat saat ini nampaknya hanya berfokus pada pertempuran singkat. Dan ada satu lagi inti Panda yang tidak begitu dijelaskan. Pertarungan antara Panda dan Mekamaru masih terus berlanjut hingga membuat atap gedung sekolah hancur. Mekamaru nampak terus menghindar dan menunggu momen yang pas untuk menyerang. Dia sebenarnya telah mengetahui di mana inti energi kutukan Panda terkumpul. Setelah mendapatkan momen, Mekamaru pun berhasil mendaratkan serangannya dengan sempurna. Sayangnya Panda malah berhasil mengecohnya untuk yang kedua kalinya. Dengan beringas,
Panda memegang tangan dan memukuli wajah Mekamaru hingga tangannya terlepas. Tak ayal, Panda dari tim SMA Tokyo dinyatakan menang dari pertandingan yang sangat dramatis ini. Di sisi lain, Maki terlihat sedang melawan Miwa. Miwa sendiri nampak kewalahan karena informasi tentang Maki yang dia dapat dari Mai benar-benar berbeda. Maki sangatlah kuat dengan senjata tombaknya. Serangan Maki pun membuat Miwa tidak bisa mendekat. Bahkan yang bisa dilakukan Miwa hingga detik ini hanyalah menangkis dan menghindar saja. Saat ini bilah tombak Maki masih tertutup dengan kain. Kalau saja tidak tertutup, mungkin saja Miwa sudah mati sebanyak 2 kali. Ketika Miwa telah terpukul mundur, saat itulah dia menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan teknik aliran bayangan baru yang merupakan penghalang sederhana. Maki yang telah mengetahui teknik tersebut langsung bergerak cepat dengan mematahkan tombaknya menjadi 2 bagian. Saat Miwa berhasil menangkis lemparan tombak pertama, disitulah Maki memunculkan kunai tersembunyi. Selain itu, dengan sangat cekatan Maki berlari untuk menyerang Miwa dari jarak dekat. Perhatian Miwa pun harus teralihkan. Pada akhirnya, Maki langsung membanting dan melempar Miwa dengan teknik Aikido. Serangan ini pun langsung membuat Miwa tidak sadarkan diri dan pedangnya direbut. Di dalam hutan, Nobara dibuat sibuk karena harus melawan Momo yang terbang dengan sapunya. Hal ini pun membuat Nobara kesusahan untuk melakukan penyerangan. Serangan Nobara benar-benar tidak berguna karena Momo selalu bisa menghindarinya. Dengan serius, Nobara memperlihatkan teknik kutukannya, di mana saat itu paku miliknya yang menancap pada beberapa pohon langsung meledak secara bersamaan. Tentu saja hal ini memaksa Momo untuk menghindar. Momo pun menjadi tidak fokus, sementara Nobara sudah berhasil naik ke atas pohon dan mencabut bulu dari sapu terbang Momo. Dengan teknik boneka jeraminya, Nobara membuat sapu terbang Momo jatuh dan tidak bisa dikendalikan. Nobara lantas berlari dan mengeluarkan palu mainan. Dia takut kalau menggunakan palu asli, bisa-bisa Momo malah mati. Dengan keras Nobara langsung memukul Momo, dan saat Nobara akan memukul yang kedua kalinya, tiba-tiba saja sebuah peluru menghantam tepat di kepalanya. Hal ini pun langsung membuat Nobara pingsan seketika. Ternyata Mai telah membidik Nobara dari jarak yang cukup jauh. Mai pun meminta Momo untuk tenang, karena dia hanya menembakkan peluru karet. Saat itulah tiba-tiba Maki datang dan bertarung melawan Mai. Mai pun langsung menembaki Maki dengan pistolnya, namun semua tembakan tersebut bisa dihindari Maki dengan mudah. Dengan langkah cepat, Maki langsung memotong pijakan Mai di atas pohon, hingga membuatnya jatuh dan kemudian menyerangnya. Serangan jarak jauh Mai membuat Maki hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Maki menyadari kalau Mai telah menembakkan 6 pelurunya. Anehnya, Mai masih bisa menembak lagi, dan hal ini sontak membuat Maki terkejut. Nyatanya, Mai telah menggunakan teknik konstruksi, di mana teknik ini menggunakan energi kutukan untuk menciptakan benda dari nol. Sayangnya teknik ini sangat membebani dan menguras energi kutukan penggunanya. Untungnya Maki bisa menghentikan tembakan Mai hanya dengan tangan kosong. Mai pun hanya terdiam, namun dia kembali melakukan penyerangan. Sayangnya semua serangannya bisa dihentikan dengan mudah. Maki pun menyerang dengan pedang terbalik hingga membuat Mai terjatuh dan pistolnya terlempar. Tiba-tiba Mai menjadi kesal dan dia meluapkan semua keluh kesahnya pada Maki yang telah meninggalkannya selama ini. Dengan berbagai alasan, akhirnya Maki meminta maaf pada Mai yang merupakan saudarinya ini. Pertandingan ini pun dimenangkan oleh Maki, dan untuk yang kedua kalinya, kemenangan diraih oleh tim SMA Tokyo. Di tempat lainnya, terlihat Fushiguro berhamburan demi menghindari serangan panah milik Kamo. Sesaat kemudian dia berhenti dan menangkis panah tersebut dengan shikigaminya. Melihat hal ini, Kamo pun menembakkan panahnya ke atap dan membuat atap tersebut langsung runtuh. Kamo pun langsung menyerang Fushiguro dengan memanfaatkan momen tersebut. Namun dengan sigap Fushiguro menangkisnya. Dia pun kembali menyerang Kamo dan berhasil menghancurkan senjatanya. Sementara itu, Miwa terlihat masih menunggu Maki untuk mendapatkan pedangnya kembali. Saat itu dia menerima telepon dari Mekamaru, yang ternyata adalah Inumaki. Dengan menggunakan teknik kutukannya, Inumaki sendiri telah berhasil membuat Mai tidur pulas. Dan untuk yang ketiga kalinya, pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim SMA Tokyo. Tanpa diduga, Inumaki dikejutkan oleh hawa kutukan yang sangat besar di dekatnya. Dia pun memilih untuk lebih waspada dan mengamati sekelilingnya dengan seksama. Sesaat kemudian,
Dia melihat sosok kutukan di balik pohon, dan entah mengapa, kutukan tersebut langsung terpenggal begitu saja. Dan disitulah muncul kutukan lain, yang ternyata adalah Hanami. Kembali pada Fushiguro dan Kamo, pertarungan antara mereka berdua pun masih terus berlanjut dengan begitu sengit. Fushiguro pun mengeluarkan teknik kutukan terbarunya, yang memunculkan seekor gajah besar. Gajah ini pun menyemburkan air yang sangat besar, hingga membuat Kamo harus terdorong sampai terlempar keluar gedung. Tidak berhenti di situ, Fushiguro juga mengeluarkan Nue, di mana roh kutukan ini menyerang Kamo dengan kekuatan listrik besar dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika hendak menyerang kembali, Kamo mengikat Nue dengan teknik manipulasi darah. Tidak ada satupun yang mau mengalah dalam pertarungan ini. Hingga tiba-tiba sebuah serangan besar datang dan memaksa Fushiguro dan Kamo untuk menghentikan pertarungan. Di sini Fushiguro melihat Inumaki yang memperingatkannya untuk segera lari menjauh. Dan mereka bertiga pun langsung berlari untuk menghindari serangan besar selanjutnya. Shin pun berpindah dan memperlihatkan sosok pria botak yang sedang merapalkan sebuah mantra kutukan untuk membuat segel penghalang. Walaupun sudah berlari dengan cepat, namun Gojo dan para guru tidak sempat untuk menolong para murid-muridnya. Saat Gojo menyentuh penghalang tersebut, tiba-tiba tangannya langsung terpental. Namun berbeda dengan Utahime, yang bisa dengan mudah memasuki penghalang sempurna tersebut. Hal ini pun membuat Gojo berpikir kalau penghalang ini dibuat khusus untuknya. Dengan terpaksa, Gojo meminta Utahime dan Gakuganji untuk masuk ke dalam penghalang duluan. Di dalam penghalang, Utahime dan Gakuganji langsung disambut oleh pria botak yang tadi telah membuat penghalang ini. Gakuganji pun menyuruh Utahime untuk segera pergi dan menyelamatkan para murid. Sementara itu, dengan cepat Hanami menghentikan langkah Fushiguro, di mana si Fushiguro mencoba menghubungi Gojo Sensei. Namun Inumaki tidak tinggal diam dan menghentikan pergerakan Hanami dengan kekuatan suaranya. Kesempatan berharga ini pun dimanfaatkan oleh Kamo dan Fushiguro untuk menyerang. Sayangnya serangan kedua siswa ini benar-benar tidak berguna di hadapan Hanami yang merupakan kutukan tingkat tinggi. Dengan kemampuan telepatinya, Hanami meminta semuanya untuk menghentikan serangan. Disinilah Hanami mengungkapkan keinginannya untuk melindungi planet ini. Selain itu dia menekankan kalau saat ini hidup berdampingan dengan manusia sudah sangat mustahil. Oleh karena itulah, dia ingin segera mengakhiri era manusia. Dan cerita pun bersambung lagi nanti pada bagian ke-7 ya teman-teman. Bila kalian suka video ini, silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kami pamitan dulu, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.